Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin akan membahas penampakan atau Easter egg Ultraman dalam series anime SSSS Gridman. Gridman merupakan series anime yang didasarkan pada karakter tituler dari series Denko Chojin Gridman, Denko Chojin Gridman Boys Invent Grid Hero, dan Superhuman Samurai Cyber Squad. Diproduksi oleh Studio Trigger yang bekerja sama dengan Suburaya Production yang juga memproduksi series Ultraman. Karena itu tidak menutup kemungkinan series anime Gridman ini menyembunyikan segudang Easter egg Ultraman di dalamnya. Referensi ini admin kumpulkan dari berbagai macam sumber, dan ada juga yang admin temukan sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan. Inilah dia penampakan atau Easter egg Ultraman dalam anime Gridman. Dimulai dari episode 1 yang berjudul Awakening. Pada saat kamera menyorot ke bawah, tepatnya pada sepatu Yuta, kita bisa melihat coraknya berwarna merah putih dengan kedua bulatan yang berbentuk seperti mata Ultraman. Ini kemungkinan masih berkaitan dengan Ultraman. Masih di episode 1, Yuta dan Rika mampir di sebuah toko bernama 721. Toko ini merupakan referensi dari Ultra 721, 7 yang mengisyaratkan Ultra 7 dan 21 yang berarti 21. Ini sangat jelas mengacu pada karakter Ultra 721. Ultra 721 pertama kali muncul pada series Ultraman Neos episode 1 yang berjudul Kelahiran Neos. Masih di episode 1, saat di sekolah, ada seorang anak cewek yang bermain bola voli sampai-sampai mengenai Akane. Nah, anak cewek ini menggunakan sebuah jimat yang berbentuk sama persis dengan jimat milik Common yang diberikan oleh Rico pada series Ultraman Nexus. Masih di episode 1, pada saat Akane ngasih sebuah makanan kepada Yuta, Akane tampak memasukkan jari-jarinya sesaat setelah memberikan makanan kepada Yuta. Nah, pose Akane ini merupakan referensi untuk Baltan Seijin yang memiliki penjepit seperti pose yang dilakukan Akane. Kemudian pada saat Gridman bertarung melawan Golgilas, Utsume mengeluh jika saja Golgilas adalah Ultra Kaiju, dia bisa menganalisis titik lemahnya dalam sekejap. Ini mengindikasikan kalau pada universe Gridman, Ultraman memang ada, namun hanya sebatas acara TV biasa seperti yang ada pada dunia nyata. Lanjut pada episode 2 yang berjudul Restoration. Pada episode ini banyak banget kaiju atau monster-monster dari Ultra Series coy. Lebih tepatnya pada lemari kaca Akane. Di sana terlihat ada beberapa kaiju yang terlihat jelas, seperti Nosferu yang pertama kali muncul pada series Ultraman Nexus episode 11 yang berjudul Doll. Kemudian ada Kutura yang pertama kali muncul pada series Ultraman Nexus episode 22. Lalu ada Scavenger yang pertama kali muncul pada series Ultraman Leo episode 34 yang berjudul The Ultra Brothers Eternal Foe. Dan ada Black King yang pertama kali muncul pada series Return of Ultraman episode 37 yang berjudul Ultraman Dies at Sunset. Dan masih banyak monster atau Ultra Kaiju lainnya dari sumber yang admin baca. Yang paling kelihatan adalah para kaiju dari Ultraman Towers of the Future, Ultraman Ultimate Hero, Ultraman Zerd, dan Ultraman Nexus. Masih di episode 2, pada scene Devadan memotong gedung menjadi dua bagian, adalah sebuah referensi dari series Ultraman Orb episode 2, pada saat Grand King memotong sebuah gedung juga. Tidak hanya itu, saat gedung itu mulai roboh dan serpihan bangunan itu hampir mengenai Gridman Alliance, Samurai Calibur menyelamatkan mereka. Ini merupakan referensi dari Ultraman Orb episode 2 saat Orb menyelamatkan SSB dari gedung yang terbelah. Masih dari referensi Ultraman Orb episode 2, pertarungan Gridman dan Devadan memiliki persamaan dengan Ultraman Orb saat mencoba menembak Maga Grand King, namun sia-sia dan Grand King menembak balik Ultraman Orb. Baik Orb maupun Gridman sama-sama mencapai batas mereka, dan yang paling mencolok kedua episode ini sama-sama episode 2. Masih di Ultraman Orb namun bukan di episode 2. Debut Gridman Primal Fighter sangat mirip dengan debut Ultraman Orb Hurricane Slash, dan bentuk kemiripannya adalah sama-sama di atas gedung. Lanjut pada episode 3 yang berjudul Defeat. Pada scene dalam kelas terdapat sebuah gambar kepala Yamate Ranese di buku catatan Akane Shinjo. Kemudian dalam lemari kaca di kamar Akane terdapat figur atau boneka kaiju Dorako versi Ultraman Powered yang pertama kali muncul dalam series Ultraman The Ultimate Hero episode 12 yang berjudul Falling Stars Spell Trouble. Kemudian Kodalar yang pertama kali muncul pada series Ultraman Towards the Future episode 12 yang berjudul The Age of Plagues. Lalu ada Eve dalam bentuk keempatnya yang pertama kali muncul pada series Ultraman Max episode 15 yang berjudul Miracle of the Third Planet. Raikubas yang pertama kali muncul pada series Ultraman Dyna episode 25 yang berjudul The Clark Cop Won't Survive Part 1. Lalu ada Zog
pada bentuk pertamanya yang pertama kali muncul pada series Ultraman Gaia episode 49 yang berjudul An Angel Descends. Kemudian ada Grozam yang pertama kali muncul pada series Ultraman Mebius episode 43 yang berjudul Threatening Mebius Killer. Lalu di rak atas terdapat kaki Zeton yang pertama kali muncul pada series Ultraman episode 39 yang berjudul Farewell Ultraman. Semua kaiju yang ada di lemari Akane ini sudah pernah mengalahkan Ultraman pada awal kemunculannya, yang mengisyaratkan kalau Gridman baru saja dikalahkan. Zeton yang hanya muncul sebatas kaki saja, sepertinya mengisyaratkan desain kakinya yang sama dengan Anti dalam mode kaiju pada episode ini. Di episode ini juga ada figur Ultra Kaiju seperti pada episode sebelumnya. Lanjut di episode 4 yang berjudul Suspicion. Foto profil Akane di grup chat Pesnuk adalah alien Reguran yang pertama kali muncul pada series Ultraman 3 episode 7 yang berjudul The Man Who Came Down to Earth, yang sampai dikira alien Baltan oleh para Starboy ini. Bahkan para cowok Starboy Dark System ini sempat menirukan suara alien Baltan. Baltan sendiri pertama kali muncul pada series Ultraman episode 2 yang berjudul Shoot the Invaders. Nah, yang lucunya, alien Baltan malah memiliki kemiripan dengan alien Reguran versi manga Ultraman 3. Mungkin para Starboy ini matanya pada kelilipan Gatanozoa. Udah jelas-jelas itu Regulus versi series, di mata mereka malah yang versi komik. Mana penyebutannya salah lagi? Atau mungkin para Starboy ini mungkin cuman FOMO doang, sehingga semua alien yang dilihatnya itu alien Baltan. Oke, lanjut di toko kue tempat Utsumi dan Yuta bersembunyi. Di latar belakang kita bisa mendengar lagu ending dari Ultraman Roop yang berjudul Yumehiko yang dinyanyikan oleh salah satu seiyuu atau dubber salah satu karakter pada anime ini yang bernama Namiko. Dalam kamar Akane ada rak berisi figur kaiju seperti pada episode-episode sebelumnya. Di episode selanjutnya, lebih tepatnya episode 6 yang berjudul Kontak, pada scene Utsumi yang libur karena ada acara, di sana tampak ia sedang memainkan figur Zygote. Zygote sendiri pertama kali muncul pada movie Ultraman X Here Comes Our Ultraman, dan di sebelah kirinya terdapat Zeo Space Musketeer yang muncul pertama kali pada series Ultraman X, dan tentu saja Zeo Space Musketeer ini juga muncul pada movie Ultraman X. Masih di episode 2, pada majalah Uchusen yang dibaca Utsumi, terdapat gambar Techno Gear Zero yang pertama kali muncul pada Mega Monster Battle Ultra Galaxy. Lalu ada Hunter Knight Tsurugi yang pertama kali muncul pada series Ultraman Mebius episode 5. Kemudian ada Andromelos yang pertama kali muncul pada series Andromelos episode 1. Di sampul majalah ini juga ada tulisan Ultra Super Fight yang merujuk pada series Ultra Super Fight yang dirilis pada tahun 1994.